Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Hasyim. Kali ini PBNU tertenggor lagi. Belum selesai urusan kuota haji yang dikait-kaitkan dengan NU karena Menteri Agama dan juga para staf terdekatnya adalah orang NU. Kini PBNU harus meminta maaf karena telah mengundang Peter Berkowitz. Ketika Peter Berkowitz diundang dan sudah memberikan ceramah untuk acara PBNU sendiri, belum ada reaksi dari publik atas keberatan. Namun ketika dia diundang oleh UI, reaksi cepat datang. Segera publik menyoroti dan menyayangkan UI mengapa mengundang Peter Berkowitz yang dikenal sebagai pro-Zionis. UI sendiri mungkin sulit menjawab karena Peter ini sesungguhnya yang mengundang PBNU, bukan UI secara langsung. Tradisi kita di Indonesia biasanya jika ada seorang ahli, apalagi level dunia, diundang ke Indonesia oleh sebuah organisasi atau lembaga, maka biasanya ditawarkan juga ke lembaga-lembaga lain. Sebenarnya hal seperti ini adalah baik karena model ini bisa mengirit biaya untuk mendatangkan seorang ahli. Namun mengundang Peter Berkowitz baik bagi PBNU dan juga UI sendiri yang ikut membuat forum mendengarkan tokoh ini berada pada waktu dan tempat yang salah. Mengapa? Mengundang tokoh dengan keahlian tertentu untuk kepentingan pengembangan dan pengkayaan akademik itu hal yang baik, bahkan dianjurkan agar kita bisa belajar. Ini prinsip umumnya. Karena yang dibutuhkan adalah keahliannya, maka biasanya yang kita perhatikan adalah keahliannya, bukan siapa dia dan dari latar belakang apa dia. Hal demikian berlaku dalam situasi yang normal. Namun, situasi dunia sekarang tidak normal. Sejak Oktober 2023, Zionis Israel terus berusaha menghancurkan Gaza, Palestina. Peran Amerika sangat besar mendukung kerusakan Gaza ini. Ini bukan perspektif yang diberikan oleh Indonesia saja, namun hampir separuh lebih dunia mengatakan demikian. Para politisi dari kubu Demokrat di Amerika setiap hari juga memberikan kritik tajam pada pemerintahan Trump yang membiarkan genosida terjadi pada penduduk Gaza. Negara-negara seperti Prancis, Inggris, Selandia Baru, Australia, dan masih banyak lagi mulai ingin memberikan pengakuan Palestina sebagai negara. Mereka semua tidak hanya meminta penghentian serangan pada Gaza, namun mengutuk Israel juga. Sudah hampir 2 tahun peristiwa ini terjadi dan belum berhenti sampai sekarang. Hal demikian ini pasti diketahui oleh Ketua Umum PBNU Gus Yahya, sebab beliau juga mengikuti dan memberikan komentar dan serta dukungan pada Palestina. Beberapa kali PBNU juga mengadakan kegiatan-kegiatan bersama Dubes Palestina untuk Indonesia. Namun dalam kondisi demikian, mengapa Peter Berkowitz diundang oleh Ketum PBNU? Gus Yahya sudah meminta maaf kepada publik setelah UI mendapat kecaman dari publik karena turut menjadi venue kegiatan Peter Berkowitz. Hal itu okelah. Gus Yahya menyatakan jika beliau mengundang Peter Berkowitz karena kapasitasnya sebagai pemikir dunia tentang HAM. Menurutnya wajar jika NU mengundangnya untuk belajar kepadanya. Publik melihat hal ini secara lain. Publik di luar berasumsi bahwa Peter Berkowitz adalah bagian dari plot Zionisme Israel untuk masuk Indonesia melalui organisasi terbesar bernama PBNU. Melalui informasi yang bisa dicari secara mudah lewat platform sosial media, apalagi sekarang ada artificial intelligence di HP kita, maka publik dengan mudah melacak siapa sesungguhnya Peter Berkowitz. Apakah dia hanya berkapasitas sebagai akademikus atau memiliki peran lain? Ya, Peter Berkowitz meskipun akademisi juga seorang penasihat untuk urusan non-akademisi yang terkait dengan Israel dalam pemerintahan Trump. Dia adalah pembela kubu politik sayap konservatif di Amerika. Pembela kebijakan-kebijakan mantan Presiden George Bush yang sangat dikenal pro-Israel. Informasi ini gampang terlihat di platform media secara mudah. Tidak harus mengenalnya secara pribadi selama 5 tahun, namun cukup dengan beberapa menit saja kita sudah tahu siapa Peter Berkowitz. Ini semua mudah dicari dan mudah diketahui. Karenanya, kalau kita mengatakan bahwa kita tidak tahu Peter Berkowitz ini punya peran apa dalam hal Zionisme, itu merupakan jawaban yang naif. Selain itu, asumsi publik juga dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan Gus Yahya sebelum menjadi ketua PBNU yang bertandan dan bertemu dengan Netanyahu di Israel. Lalu tidak hanya itu, banyak juga rabi-rabi Yahudi yang bertandang di acara yang diselenggarakan oleh PBNU selama kepemimpinan Gus Yahya. Publik juga tidak lupa dengan keberangkatan beberapa anak muda NU ke Israel yang menimbulkan kontroversi besar di tanah air. Atas ini Gus Yahya juga meminta maaf kepada publik.
Artinya permintaan maaf PBNU atas persoalan yang terkait dengan Israel sudah terjadi beberapa kali. Lalu mengapa peristiwa seperti ini tidak menjadi semacam tambih atau pengingat agar tidak terjadi pengulangan lagi sehingga harus meminta maaf lagi kepada publik? Publik baik NU dan non-NU memperhatikan semua ini. Mereka mencatat perilaku elitnya. Mungkin elit berpikir bahwa publik sudah melupakan peristiwa ini, namun dugaan seperti itu meleset. Apalagi zaman sekarang adalah zaman media sosial. Memori tidak hanya diingat oleh otak kita, namun juga diingatkan oleh media sosial kita. Sebagai Nahdien saya bisa paham bahwa itu semua dilakukan sebagai peran PBNU untuk berkontribusi pada perdamaian. Sebab PBNU juga aktif bekerja sama dengan pihak-pihak Palestina. PBNU berkali-kali menyelenggarakan semacam diskusi publik dengan mendatangkan pihak Palestina. Kita harus menilai masalah ini secara fair. PBNU juga berada pada posisi Palestina, namun publik maunya tidak seperti itu. Publik menginginkan agar NU sebagai ormas Islam terbesar di Indonesia bahkan di dunia memberikan pemihakan secara jelas hanya untuk Palestina. Publik memiliki alasan untuk berharap agar NU secara total memihak Palestina dan mengecam Israel. Mengapa? Upaya diplomatis yang dilakukan berpuluh tahun agar Israel bisa mengakui Palestina sebagai negara sampai saat ini tidak membuahkan hasil. Permintaan dunia agar Israel menghentikan serangan pada sipil, anak-anak, perempuan, fasilitas kesehatan, dan lain sebagainya tidak digubris. Puluhan negara-negara di dunia termasuk negara-negara proksi Israel dan Amerika yang menyatakan akan mengakui Palestina sebagai negara tetap tidak bisa membuat rejim Zionis Israel menghentikan serangan. Bahkan Israel mulai membunuh para pewarta berita. Lalu apa yang kita harapkan dengan bermuka manis dan berbaik pada Israel dan mereka yang mendukung Zionisme? Sebagai catatan, permintaan maaf dari Ketua PBNU atas mendatangkan Peter Berkowitz itu hal yang baik, namun publik tetap akan mencatat bahwa hal seperti itu cukup terjadi sekali dua kali saja. Jika akan terjadi lagi, maka jangan salahkan publik untuk menjudgment PBNU. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.